Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan himne Himafi, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa, dan yang keenam himne, dan yang terakhir yaitu ketujuh penutup. Karena tadi sudah dibacakan susunan acara, sekarang adalah untuk membacakan aturan sebelum acara kita mulai. Untuk peraturan seminar kali ini, yaitu pertama, format nama atau format rename, yaitu nama underscore angkatan. Kedua, yaitu peserta wajib responsif. Dan ketiga, sesi tanya jawab akan dijelaskan ketika materi membuka sesi tanya jawab. Oke, karena sudah dibacakan nih peraturan yang kita lakukan pada malam hari ini, kita langsung mulai acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Himne Himafi yang dipimpin oleh Presiden Himafi, dan kepada Kak Rahman Yoga dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Karena kita dalam kondisi online, mungkin untuk himnenya dalam posisi duduk siap aja ya. Untuk teman-teman, mohon untuk yang bisa on cam, kita menyanyikan himne Himafi bersama-sama. Posisi himne. Himne dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hifai Mafi. Yes. Hifai Mafi. Yes. Hifai Mafi. Yes. Nah, kita sudah himne nih. Selanjutnya ada apa nih, Kak? Oke, acara selanjutnya itu ya acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi. Sebelumnya nih, Surya udah tahu Pak belum siapa nih pemateri pada malam hari ini? Siapa tuh, Kak? Oke, pemateri pada malam hari ini tuh keren banget loh, yaitu Kak Raihan Fahriza Mardana dari Fisika Angkatan 2018. Halo Kak Raihan. Halo, halo.
Mungkin kepada Kak Raihan dipersilahkan. Oke. Suaraku terdengar ya? Terdengar, Kak. Sebentar ya. Oke, slide presentasiku udah terlihat ya? Sudah, Kak. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, ada yang kurang apa namanya, terdengar dan sebagainya, tolong langsung ngomong aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Jadi alhamdulillah saya masih punya umur, kesempatan untuk sharing bareng teman-teman semua malam hari ini. Alhamdulillah bisa dapat kesempatan, bisa dapat kesehatan untuk bisa menyampaikan materi ini, karena saya ingat betul 2 tahun yang lalu saya ada di posisi kawan-kawan semua duduk di ruang kelas mendengarkan materi tentang seminar KBK semuanya ya. Saya waktu itu oh ya, melihat bahwa oh ya ini KBK yang akan saya pilih satu saat nanti gitu ya. Nah, ternyata Allah kasih kesempatan, Allah kasih umur untuk berada di posisi yang menyampaikan materi seminar KBK gitu ya. Jadi ini sebuah nikmat, sebuah karunia, sebuah hal yang harus kita syukuri, tapi juga jadi pengingat, jadi teguran, jadi peringatan. Peringatan apa? Peringatan kalau saya sudah tua gitu ya. Kapan terakhir kali saya mendengarkan himne Himafi di semester 8, semester 7? Jarang sekali. Kenapa? Ya kerjaannya udah bukan di Himafi lagi, tapi begitu tadi mendengar himne Himafi itu kembali lagi feel-nya ya kan. Dulu saya yang mimpin himne, dulu saya yang nyuruh orang buat mimpin himne, dulu saya nyanyi himne, tapi sekarang bagian dengerin himne, Masya Allah. Jadi kangen masa-masa berorganisasi ya. Tapi nggak apa-apa. Ada semua orang ada waktunya, semua waktu ada orangnya asik. Nah, intronya kelamaan ya. Saya dapat amanah kurang lebih 3-4 hari yang lalu dari kawan-kawan pengurus Himafi untuk menyampaikan materi tentang KBK teori. Nah, sebelum saya sampai ke PowerPoint ini, saya perlu sampaikan, saya harus apresiasi dulu pengurus Himafi yang sudah mau meluangkan waktunya, susah payah gitu ya, menyiapkan acara ini. Kenapa? Karena saya tahu dulu zaman saya jadi pengurus ya susah payahnya mengundang pemateri gitu ya, susah payahnya menyiapkan acara, apalagi waktu itu acaranya offline, kerja kerasnya luar biasa. Jadi saya apresiasi dulu teman-teman pengurus. Dan kalau misalnya saya bilang pengurus ini nggak cuma 1 orang, ya kemarin siapa yang undang saya? Saya nggak cuma mengapresiasi yang undang atau yang mengesahkan atau yang menyiapkan tor dan sebagainya, enggak, tapi saya apresiasi semuanya. Dan saya berterima kasih ada 37 orang yang hadir malam ini. 37 orang yang mau meluangkan waktunya untuk sedikit mendengarkan penjelasan. Tolong teman-teman panitia minta tolong ya, kalau misalnya udah 30 menit saya dikasih tahu. Khawatirnya saya bablas 1 jam, nah selesai-selesaikan bersama kita. Oke. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang KBK teori. Jadi sebelum saya masuk ke KBK teori, teman-teman tahu kan ya, kalau di fisika, KBK itu ada 6 bahasanya KBK. Kalau di kalau disederhanakan tuh ada peminatan, jurusan fisika tuh punya peminatan. Nah, KBK
yang ada di fisika Universitas Airlangga ada 6. Material, medis, apalagi optik, instrumentasi, komputasi. Nah, salah satunya ada fisika teori. Pertanyaannya, apa yang membedakan KBK fisika teori dengan KBK yang lain? Kalau prospek, kalau topik tugas akhir gitu ya, kalau kegiatannya seperti apa, kehidupan di labnya seperti apa, nanti kita bahas sama-sama. Nah, KBK teori ini beda daripada yang lain. Kita kasih nama, kita punya nama sendiri. Nama kerennya adalah Theoretical Physics Research Group, kelompok riset fisika teoretis di Universitas Airlangga. Kenapa kelompok riset? Kenapa namanya nggak KBK teori aja, Mas? Biar keren ya, biar punya entitas. Tapi lebih daripada itu ada filosofi. Tapi nanti kita belajar bersama. Oke, kita belajar kalau misalnya mengenal KBK teori, apa yang membedakan KBK teori dengan KBK yang lain? Nah, kita punya tagline. KBK teori itu punya tagline. Ya, tagline-nya kita bikin. Ini adalah tagline legendarisnya TPRG. Asik. Here you come to understand physics makes a better. Di sini itu maksudnya di TPRG ya. Di TPRG ini kamu akan mengerti, kamu akan memahami, understand itu kan memahami. Kalau fisika membuat kamu lebih baik, membuat dirimu menjadi yang lebih baik, versi terbaik dari dirimu. Asik. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin soal hubungan ya, hubungan itu yang baik apa hubungan yang bisa uh, membuat diri kita jadi versi yang lebih baik? Allah, setan gitu ya. Belajar di tempat yang serius gitu. Nah, inilah TPRG. Saya pengen lihat semuanya. Nah, oke. Inilah TPRG. Tagline. Jadi kalau misalnya di KBK yang lain atau di semua KBK lulus juga lulus gitu ya. Di semua KBK atau mau kalian memilih KBK manapun lulus tetap lulus. Caranya lulus seperti apa tetap lulus. Gitu. Pada akhirnya kalian akan punya skripsi, punya penelitian dan sebagainya. Tapi apa yang membedakan TPRG atau KBK teori dengan KBK yang lain adalah di sini kalian nggak cuma belajar fisika, tapi kalian belajar jadi orang yang lebih baik, belajar menempa diri kalian, belajar jadi orang yang teratur. Kalau di kami itu punya istilah, di TPRG itu punya istilah, fisika itu nggak penting. Yang penting itu adalah adab. Itu sebabnya kenapa di kuliah-kuliah teori yang diampu oleh dosen-dosen teori, fisika itu tenang saja. Ya, yang penting apa? Yang penting adab. Adab itu lebih penting. Kalau misalnya kalian punya ilmu, punya kecerdasan luar biasa, kecakapan luar biasa, tapi kalian nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya tata kromo, bahasa Jawanya, nggak punya sopan santun, ya buyar semua. Jadi di TPRG, di fisika, di KBK fisika teori, kalian nggak cuma belajar fisika, kalian nggak cuma mengerjakan topik tugas akhir di fisika teoritis, tapi apa? Tapi kalian juga menempa diri kalian jadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Ini juga bukan berarti kami ini sudah baik, belum. Kami juga masih menempa diri, masih menjadi seorang pelajar ya sih. Kita ngomong terlalu jauh kemana-mana. Nah, lanjut. Nah, di KBK teori kita saat ini punya, jangan ngomong KBK teori, kalau di TPRG, nah kami itu punya guru-guru, asik. Orang-orang yang menjadi guru bagi kami semua. Saat ini ada 3 orang yang secara aktif mengajar, secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami. Apa? Yang pertama adalah Pak Febdian Rusdi. Pak Febdian Rusdi ini dosen paling keren yang dimiliki oleh fisika Universitas Airlangga, dan saya berani ngomong itu. Saya berani ngomong itu. Coba cari dosen-dosen yang lain yang level mengajarnya seperti ini. Dan alhamdulillah saya sampai hari ini dan mungkin sampai sepanjang masa bersyukur bisa belajar di bawah naungan beliau.
bersyukur bisa dibimbing oleh beliau. Saya nggak mau terlalu banyak berkutat di sini ya. Jadi nanti kalian bisa cari tahu lebih lanjut lagi. Nah, ada 2 dosen yang lain juga yang aktif ikut kegiatan-kegiatan kami. Ada Pak Zaidan dan Pak Heri. Pak, Mas, kok dosennya sedikit gitu ya? Bilang, ya it depends, tergantung ya. KBK-KBK yang ada di fisika, yang ada di fisika Unair itu punya speciality, apa namanya, kekhususan, kekhasan masing-masing. Dosennya bekerja di bidang apa. Nah, dosen-dosen yang aktif bekerja di bidang fisika teoritis adalah beliau-beliau ini. Nah, sekarang saya mau masuk ke student project, Mas, di KBK teori. Belajar apa aja, Mas? KBK teori yang dikerjain apa aja? Yang pertama, kalau fisika teoritis itu ada 2 cabang. Yang pertama itu ke kuantum, ke fisika kuantum, atau yang kedua ke relativitas. Cuman kalau yang relativitas ini susahnya setengah mati. Belajarnya susahnya setengah mati. Matematikanya susah. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman belajarin sejarahnya relativitas itu terbentuk gitu. Einstein itu, ini menarik. Einstein itu waktu menemukan relativitas, dia buat sendiri matematikanya yang bener aja. Yang bener aja. Gitu kan. Dia buat sendiri metode matematikanya untuk membuktikan relativitas itu. Kalau kuantum ini tinggal comot-comot aja, ada matematikanya dari kalkulus, matematika biasa lah, integral, diferensial gitu-gitu segala macam. Kalau relativitas matematikanya lain sendiri. Kalian mungkin udah belajar ya fisika modern ada namanya 4 factor. Datang dari mana itu? 4 factor. Konsep dari mana gitu. Jadi kami bisa belajar kuantum dan relativitas dulu sebelum kalian masuk seperti tahun berapa? Tahun 2018, 2019 ada mata kuliah namanya relativitas khusus. Nah, di situ belajar relativitas. Di situ belajar relativitas. Nah, di KBK teori atau di TPRG, kebanyakan mahasiswanya, kebanyakan pesertanya belajar soal fisika kuantum. Penelitiannya, topik skripsinya ada di fisika kuantum. Kalian bisa suatu hari nanti kalau misalnya ada sidang terbuka yang diadakan oleh TPRG, datang, kalian lihat materi skripsinya Mas ini, Mbak ini gitu. Kemudian kalian bisa cocokkan dengan buku Griffith kalian. Aduh Mas, ngomongin fisika kuantum malam-malam Mas, tolong Mas. Bisa ya? Ya, tapi intinya gitu. Kalian bisa belajar, kalian bisa cocokkan sendiri. Nah, saya nggak tahu. Jadi di sini ada sebentar mana? Sebentar ya. Nah, kelihatan ya pointer saya. Saya nyari pointernya setengah mati. Jadi fisika kuantum. Kenapa ada kucingnya Mas? Saya itu cerita sendiri. Nah, kita lanjut aja. Kita juga belajar di alam semesta yang luas ini, yang relativitas kan, maksudnya kita juga belajar. Kemudian computational physics, Mas, kan ada fisika komputasi, Mas. KBK fisika komputasi kan ada sendiri, Mas. Terus apa bedanya dengan KBK teori? Nah, kami kalau misalnya melakukan skripsi atau mengerjakan skripsi, kami melakukan kalkulasi sendiri. Kalkulasi sendiri itu harus pakai computational physics. Harus pakai metode teknik-teknik fisika komputasi. Biasanya kalau masalah kita berkutat di fisika kuantum, gitu, maka yang kita gunakan softwarenya namanya Gaussian 16. Di TPRG kami punya Gaussian versi bagus, versi paling tinggi namanya Gaussian 16. Di ITB mungkin nggak punya Gaussian 16. Di tempat lain juga belum tentu punya. Tapi apa? Tapi kami gunakan itu. Dan semuanya swadaya. Gaussian 16 itu swadaya. Harganya mahal. Itu swadaya lab kami sendiri. Nah, Gaussian 16 itu juga kami peruntukkan. Kami berikan kebermanfaatannya untuk
Civitas Akademika Universitas Airlangga. Itu ada caranya ya, tapi kami peruntukkan pada Universitas Airlangga. Kemudian ini apa nih Mas? Gambar apa nih? Gambar tangan robot ya. Kalau kalian baca publikasi-publikasinya TPRG punya banyak publikasi. Salah satunya ada yang menganalisa gerakan. Saya pernah membaca suatu publikasi TPRG menarik sekali itu tentang menganalisa gerakan main badminton. Oh, main badminton ya? Main badminton itu dianalisa pakai secara fisika, sudutnya berapa dan sebagainya. Itu menarik sekali. Itu bisa lari ke sana. Dan ada fisika kuantum sudah, relativitas sudah. Kemudian mempelajarinya menggunakan computational physics sudah. Kemudian kita belajar juga tentang yang mekanika dan sebagainya bisa. Terus ada nggak yang lebih menarik gitu, lebih menantang? Ada. Apa itu? Sebentar. Ini dia. Ini adalah, kalian ada yang main saham nggak ya di sini? Ada yang main reksadana saham gitu? Beli sahamnya Goto yang baru keluar gitu misalnya. Saya sih nggak main ya. Cuman di TPRG kami juga belajar menganalisa pergerakan saham. Ada senior saya, senpai saya namanya Mas Billy. Ia mempelajari pergerakan saham pakai graph Brown dan mempelajarinya menggunakan software matematika. Softwarenya mahal juga itu dan kami peruntukkan untuk Universitas Airlangga. Jadi ada topik-topik yang di luar fisika, rasa-rasanya di luar fisika, tapi dianalisa pakai pendekatan fisika, dikerjakan menggunakan pendekatan fisika. Ada senpai saya juga, namanya Mas Jeremy, mengerjakan tugas akhirnya topiknya adalah mempelajari pandemi melalui pendekatan nuklir decay. Itu menarik sekali, dikerjakan dengan matematika juga. Nah itu dia. Jadi student project, kalau misalnya kalian penasaran, Mas, topik tugas akhir atau tugas akhir di TPRG itu ngapain, Mas? Ya, biasanya yang mainstream adalah mengerjakan topik tugas akhir di bidang fisika kuantum. Ada juga yang anti mainstream seperti yang tadi nih, pergerakan saham atau pergerakan main badminton dan sebagainya. Itu dia salah satu contoh topik tugas akhir yang ada di TPRG. Nah, kita punya juga fasilitas yang nggak dimiliki lain. Apa itu? Riven. Ini gambar saya comot dari Instagram TPS saya. Ada Riven. Riven adalah cluster komputer super cepat. Jadi kalau misalnya kalian pernah ya, ada yang pernah nonton The Martian nggak? The Martian. The Martian itu ada satu scene, ada seorang astronomnya NASA, dia melakukan kalkulasi. Dia bikin kalkulasi, kemudian kalkulasinya dicek atau di-run pakai cluster komputernya NASA. Kemudian dia lihat, ternyata benar kalkulasinya benar, terbukti, itu dia hasilnya. Jadi cluster komputer itu membantu kalkulasi, membantu melakukan kalkulasi dengan sangat cepat. Namanya mempelajari benda-benda kuantum, mempelajari benda-benda yang nggak kelihatan gitu kan butuh tenaga. Komputer itu butuh tenaga. Coba aja kalian mempelajari sesuatu yang rumit dengan komputer atau laptop yang kita punya sekarang. Itu aja susahnya setengah mati, mungkin nggak selesai-selesai pekerjaan kalian. Itulah tugasnya atau tujuannya cluster komputer. Fungsinya cluster komputer. Kita punya cluster komputer dengan kapasitas yang luar biasa. Saya tidak hafal, tapi kapasitasnya luar biasa. Itu salah satu bentuk fasilitas yang ada di TPRG yang nggak didapetin dari uang SPP atau UKT. Itu pengadaan Riven itu pribadi pakai uangnya TPRG ya. Jadi kami punya untuk pengadaan Riven. Next. Nah, di entity, kalau misalnya mau mengenal TPRG, teman-teman harus kenal dulu di TPRG itu ada apa aja gitu ya.
ada 2 entitas TPRG. Di TPRG itu dibagi jadi 2. Yang pertama, sebentar, ini nge-lag. Sebentar kok nge-lag ya. Oke. Theoretical Physics Research Group atau TPRG punya 2 entitas. Yang pertama, harusnya tak saya pakai ini animasi ini bikin repot. Mohon maaf ya. Yang pertama ada RCQED, Research Center for Quantum Engineering Design. Ini tempat-tempatnya periset. Ada yang kedua namanya TPSA. Kalau bahasa kami ya, Taman Pendidikan Seni Al-Quran. Ya. Jadi RCQED dan TPSA ini 2 entitas yang ada di TPRG. RCQED ini ibaratnya lembaga riset. Lembaga riset yang ada di TPRG. Lembaga riset yang ada di TPRG. Dalamnya ada peneliti-peneliti, ada para alumni TPRG yang bekerja jadi peneliti, yang bekerja jadi periset. Publikasi-publikasi yang dihasilkan RCQED udah banyaknya luar biasa. Nah, saya nggak bisa pamer ya, publikasinya apa aja. Tapi intinya RCQED jadi salah satu lembaga riset yang ada di Universitas Airlangga dan fokusnya apa? Fokusnya adalah quantum engineering design. Itu kalau kita membahas itu bisa satu agenda lagi, satu kegiatan sendiri. Jadi saya skip. Nah, kemudian TPSA ini apa? Taman Pendidikan Seni Al-Quran ini apa? Bukan. TPSA adalah singkatan dari Theoretical Physics Student Association. Jadi kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan secara harfiah adalah Himpunan Mahasiswa Fisika Teoritis. Jadi ibarat Himafi-nya lah, himpunan mahasiswanya lah. Himpunan mahasiswanya TPRG. Jadi di TPRG, kawan-kawan yang masih jadi petugas akhir atau yang mengerjakan tugas akhir, atau teman-teman yang mengerjakan proposal, atau kawan-kawan yang baru masuk ke TPRG, semuanya masuk ke TPS. Jadi di TPSA punya tanggung jawab. Bapak Dian sebagai Head of TPRG memberikan banyak tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kami datang, kami nggak cuma sekedar belajar atau mengerjakan tugas akhir ya, di awal sudah dibilang. Kalau misalnya kami nggak cuma sekedar mengerjakan tugas akhir, tapi kami juga menempa diri kami. Nah, ini mengerjakan apa namanya? Kegiatan-kegiatan, mengurus lab, mengurus kucing. Kalau misalnya pandemi, kalian jarang ke FST ya. Kalau misalnya kalian ke FST, datang ke depannya lab teori, banyak kucing di sana. Itu salah satu kegiatan kami. Jadi TPSA ini adalah kesempatan atau organisasi atau himpunan yang menjadikan kami, yang menjadi tempat buat kami untuk menempa diri kami. Nah, itulah dia. Ada himpunan. Alhamdulillah ada pengurusnya. Alhamdulillah ada prosedurnya sama lah kayak kalian. Kalian kan ada pengurus, ada rakernya, dan sebagainya ya. Sama juga. Nah, kegiatan. Saya mau pamer beberapa hal dulu tentang kegiatan. Jadi, kami di TPRG aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang satu-satunya diadakan di antara KBK-KBK yang lain. Satu-satunya diadakan di Departemen Fisika. Baru saja 3 hari yang lalu, kami mengadakan focus group discussion. 3 hari yang lalu itu kami mengadakan, mohon maaf, 3 hari yang lalu acaranya baru berakhir ya. Kami mulai dari Syawal, tanggal 11 sampai tanggal 14. Kami adakan di Hotel Santika Primer di Gubeng, Surabaya. Ya. Kami di sana berdiskusi, mengundang orang-orang luar biasa. Kami belajar tentang pengelolaan manajemen riset, pengelolaan lembaga riset,
mengundang juga profesor yang luar biasa yang jadi top 2% scientist-nya Elsevier. Saya hafal. Namanya Profesor Chin. Mengajarkan tentang article review. Nah, di sini mana foto saya? Ini adalah foto ketika kami kedatangan alumni kami. Nah, ini yang sedang berbicara nih, yang sedang melihat ke layar, namanya Mbak Astrid Nurjannah, alumni TPRG, yang juga salah satu alumninya yang menjadi bukti nyata berproses di TPRG itu luar biasa. Ya, di sana di FGD kami ngapain aja? Kami mendengarkan materi, mendapatkan materi luar biasa. Kami juga bertemu orang-orang hebat yang tadi saya bilang. Kami juga melakukan apa? Kami juga presentasi. Ini adalah Mbak Fitri, angkatan 2015, presentasi tentang topik S2-nya. Kemudian apa? Kami juga mengadakan kegiatan, satu-satunya kegiatan di Departemen Fisika yang mengundang KBK-KBK yang lain. Belajar tentang pengelolaan atau manajemen riset, manajemen lembaga riset. Nah, kami juga dapat kesempatan untuk presentasi. Kalau dilihat ya foto-fotonya, Mas, nggak ada foto sampean, Mas. Iya, memang nggak ada foto sampean, karena saya yang moto ya. Tapi supaya buat kalian percaya, nah ini ada foto saya presentasi. Saya presentasi apa? Saya presentasi tugas akhir saya. Dan di sana banyak belajar, banyak kesempatan belajar saya. Bagaimana caranya berbicara di depan umum dan sebagainya. Nah, ini kegiatan-kegiatannya dalam FGD. Tapi apa yang lebih penting? Yang lebih penting dari kegiatan-kegiatan ini adalah kami bisa menginap di hotel. Kapan lagi kan yang ngurusin tugas akhir tapi nginep di hotel. Dibayarin dan sebagainya, tidur enak dan makan enak dan sebagainya. Alhamdulillah. Tuh. Jadi nggak cuma sekedar belajar, tapi kami juga ada having fun. Ada kesempatan yang mungkin belum tentu dapat di KBK yang lain. Nah, kami juga aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti apa? Open house. Saya tidak tahu apakah kalian ikut atau tidak, tapi waktu semester lalu, kami mengadakan open house. Yang datang adalah Prof. Andrivo Rusdi dari National University of Singapore. Dan banyak sekali kesempatan belajar dengan beliau, insya Allah. Saya merinding. Kalau misalnya belajar dari Prof. Andrivo, saya saksi hidup, saya banyak kesan belajar dengan beliau. Beliau adalah orang yang luar biasa. Gak cuma sekedar mengajarkan fisika, tapi juga mengajarkan tentang gimana sih dunia ini bisa bekerja. Dan Al-Quran itu seperti apa. Mempengaruhi semangat riset para peneliti. Itu luar biasa. Kami juga mengadakan workshop. Kegiatan-kegiatan seperti workshop ini adalah workshop menggunakan quantum espresso. Semester lalu juga. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan, contoh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Jadi kami di KBK Teori, di TPRG, nggak cuma mengerjakan tugas akhir, tapi juga menjalankan kegiatan-kegiatan. Lanjut apa nih? Nah, ini aktivitas-aktivitas harian. Ini saya ambil dari PPT, pengenalan KBK, pengenalan TPRG sebelumnya ya. Kegiatannya apa? Diskusi belajar. Kami mendengarkan ceramah, mendengarkan penjelasan, mendengarkan kuliah, kami presentasi, dan lebih utama apa? Kami main game, kami having fun. Jadi nggak tegang, kehidupan labnya nggak tegang. Tapi tetap tidak lupa ya, kita tetap menempa diri, tetap dalam kapasitas sedang belajar untuk jadi orang yang beradab. Itu tidak lupa, tidak lepas dari situ. Lanjut. Nah, teman-teman bisa cari lebih jauh tentang kami. Ada Instagram, account-nya TPSA. @tpsa_UA. Carilah di sana. Kemudian kami juga punya blog, satu-satunya mungkin ya, blog KBK yang aktif. Blognya ada di sini, fisika.fst.unai.ac.id. Bisa reach langsung /TPRG. Di sana teman-teman bisa lihat dari mulai materi kuliah, dari mulai
artikel atau blog tentang kegiatan-kegiatan TPRG, teman-teman juga bisa lihat dokumentasi kegiatan kami di lab. Nah, saya tidak memperpanjang, ada banyak yang saya sisakan supaya kalian bertanya ya. Oke, terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali bisa memberikan materi kepada teman-teman semua. Saya kembalikan lagi ke MC. Wah, mantep banget nih tadi penyampaian materinya dari Mas Rehan, dari apa itu TPRG sampai kegiatan dari TPRG yang super keren dan juga motivasional. Dan selanjutnya akan ada apa lagi nih, Kak Nilna? Oke, karena tadi udah penyampaian materi, sekarang ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini kita menggunakan format bisa kita raise hand, menggunakan raise hand atau kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. Nah, bagi teman-teman nih bagi yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget. Bener banget nih, kalau masih ada yang dibingungkan dari teman-teman, yuk ditanyain mumpung ada Kak Rehan di sini, mumpung ada kesempatan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ayo teman-teman, langsung raise hand aja nggak apa-apa kok. Oke, ini ada pertanyaan dari Dharma 2021. Permisi Kak, izin bertanya, siapa saja yang bisa menggunakan atau memanfaatkan Riven? Apakah mahasiswa TPRG bisa menggunakan setiap waktu? Terima kasih. Mungkin buat Kak Raihan bisa dijawab pertanyaannya. Oke. Oke, terima kasih Dharma atas pertanyaannya ya. Sebelum saya jawab, teman-teman santai aja ya kalau ketemu sama saya. Ini kesempatannya kita belajar bareng, jangan terlalu tegang. Kayak ngeliat asisten saja, santai aja ya. Kita diskusi kan. Nah, pertanyaannya tentang siapa saja yang bisa menggunakan atau memanfaatkan Riven ya. Apakah mahasiswa TPRG bisa menggunakannya setiap waktu? Yang bisa menggunakan Riven tentu saja mahasiswa TPRG atau orang-orang TPRG. Karena TPRG tadi kan nggak cuma mahasiswanya ya, tapi ada Research Center for Quantum Engineering Design atau RCQED. Jadi nggak cuma para anggota TPSA, tapi juga anggota RCQED. Jadi yang bisa pakai orang-orang TPRG saja. Nah, apakah mahasiswa TPRG bisa menggunakannya setiap waktu? Yang pertama adalah bisa kalau udah dapat izinnya. Karena kalau masuk event kan ada aksesnya ya. Dan aksesnya itu dikasih tidak secara cuma-cuma. Harus ada effort dulu sebelum bisa pakai ke event. Kalau misalnya sudah dapat aksesnya, sudah dapat kesempatannya gitu ya untuk menggunakan event, kalian bisa menggunakannya kapanpun atau kapan saja gitu ya. Contohnya apa? Contohnya saya lagi kalkulasi, lagi nunggu kalkulasi saya selesai pakai event. Jadi, nah ada kesempatannya, tapi juga ada effortnya sebelum dapat kesempatan itu. Kira-kira gitu sih. Oke. Oke, mungkin dari Dharma ada yang perlu ditanggapi. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Dharma. Mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya kepada Kak Raihan mengenai KBK teori ini. Yuk teman-teman, jangan malu. Oh, ini kayaknya teman-teman belum ada yang mau tanya ya. Kalau gitu aku deh yang mau tanya. Oh ya Kak, sebenarnya kan aku juga tertarik tuh masuk ke TPRG ini. Tapi ya kayak kakak omongin tadi,
kalau di TPRG itu materi-materinya kayak kuantum, terus apa tadi, relativitas khusus, umum itu sulitnya minta ampun kan. Nah itu sebenarnya kan menjadi momok tersendiri bagi mahasiswa, mungkin dari sebagian besar mahasiswa yang tertarik ke TPRG. Nah, menurut kakak sendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut gimana sih kak? Kalau misalnya ragu ataupun merasa dirinya belum bisa atau insecure gitu kak. Terima kasih kak. Itu pertanyaan saya. Oke, gimana caranya mengatasi insecure? Menarik. Kalau misalnya insecure-nya soal knowledge, soal sains atau soal pemahaman fisika gitu ya. Kayak tadi kan materi cakupannya kan, cakupan fisika ya. Yang pertama adalah kalian nggak boleh sendirian. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kalian sendirian, kalian capek ntar, susah dan sebagainya. Kalian harus berteman, harus punya kawan, harus punya sahabat. Atau kalau misalnya sahabat kan susah ya, harus deket kan sahabat. Teman aja deh. Harus punya teman untuk bisa apa? Bisa sharing pemahaman. Ini nggak cuma berlaku di mata kuliah atau fisika kuantum, relativitas dan sebagainya ya. Tapi apa? Tapi berlaku untuk semuanya juga di fisika-fisika yang lain, di ilmu-ilmu yang lain. Kalau kalian merasa kesulitan atau insecure sama ilmu kalian, tenang aja. Cuman ilmu aja kok gitu, ya kan? Kalau misalnya kalian kurang pinter di bidang ini, di bidang itu bisa belajar itu, bisa cari orang, cari kawan untuk bisa belajar bareng. Itulah sebabnya kenapa kalian kalau misalnya masuk TPRG, kalian harus punya kawan, harus punya teman, ya. Harus ada orang, tempat kalian berbagi. Dan kalau misalnya kalian mungkin saat ini, kalian minder sama ilmu kalian, sama pemahaman kalian, nggak usah khawatir. Itu cuman pemahaman, cuman ilmu saja. Kalau misalnya kalian tidak beradab, baru itu adalah problem. Itu adalah problem yang harus segera diatasi. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak perlu minder. Kalau misalnya cara mengatasi insecure gampang aja. Banyak-banyakin kawan, banyak-banyakin temen. Kalian akan ketemu orang yang lebih pinter, jauh lebih pinter, yang sama dengan kalian, atau bahkan kalian akan merasa pinter begitu ketemu teman-teman kalian, gitu ya. Jadi jangan khawatir. Perbanyak relasi kalian, perbanyak kawan-kawan kalian. Insya Allah semuanya lancar-lancar aja. Gitu ya. Thank you, Coba Surya. Siap kak. Makasih kak untuk jawabannya. Sangat membantu dan juga memberikan motivasi terhadap saya sendiri. Mungkin nih yang lain bisa bertanya nih. Oke, Rofi'i 2021, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya ke Kak Raihan. Ini kan kakak sudah apa ya, sudah mungkin punya banyak pengalaman di KBK teori. Izin bertanya Kak, yang selama ini kakak alami itu kira-kira di KBK teori ini kendala ataupun tantangannya itu apa Kak? Oke, aku langsung jawab aja ya. Iya. Apa kan? MC? Oke. Kendala ya. Kendala adalah menurutku salah satu kendala yang paling besar waktu saya masuk KBK teori adalah memahami bahwa sebenarnya pemahaman kita itu jauh di bawah standar, jauh di bawah level, atau bahkan banyak pola pikir kita yang salah. Cara kita melakukan sesuatu salah. Etika kita, adab kita masih salah. Banyak pemahaman-pemahaman kita yang masih kurang atau bahkan salah sama sekali. Itu kendala terbesar. Karena apa? Karena di TPRG kalian belajar untuk merapihkan adab kalian, merapihkan pemahaman kalian, fisika maupun yang non fisika ya, kalian rapihkan itu semua. Jadi akan banyak kesalahan-kesalahan pola pikir, pemahaman dan sebagainya begitu kalian masuk. Apakah itu jadi masalah? Apakah itu jadi kendala? Iya. Apakah itu jadi masalah? Enggak. Itu enggak masalah sama sekali. Kenapa? Karena begitu kalian masuk ke TPRG, kalian sadar kalau kalian tuh, kita ini mahasiswa aja, kita ini student, kita ini pelajar gitu. Dan tempatnya
memang tempatnya salah. Kita melakukan segala sesuatu selama kita jadi mahasiswa, selama kita jadi pelajar, itu memang tempatnya salah. Jadi kalau salah harus segera diperbaiki, harus tahu kalau itu salah. Jadi kendala-kendala itu bisa teratasi dengan cepat, gitu ya. Harus banyak-banyak mengevaluasi diri. Oh ini salah, oh ini benar, oh ini kurang benar, oh ini kurang lengkap, seperti itu. Kendala terbesar ya kurangnya itu, masih salah di beberapa hal, salah di pemahaman, salah di adab, salah di etika, tapi apakah itu jadi masalah? Enggak, gitu ya. Kendala iya, masalah enggak. Kira-kira gitu sih. Aku kembalikan lagi ke musik. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Kak Raihan. Mungkin gimana dari Rofi'i? Mungkin cukup Kak Nilna. Makasih banyak Kak Raihan. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang ingin bertanya, silakan Bang. Silakan untuk bertanya, bisa lewat kolom chat ataupun raise hand. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan dari Santi angkatan 2021. Tanya Kak, apa motivasi Raihan gabung di KBK Teori? Oke, aku jawab. Ini pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus. Apa motivasi saya masuk KBK Teori ya? Sebenarnya ada dua motivasi. Saya itu, yang pertama ya, saya itu tahun pertama, tahun kedua saya kuliah, sama jadi mahasiswa, saya udah masuk ke tahun keempat ini. Tahun pertama dan tahun kedua, saya tuh aktif berorganisasi. Begitu mau masuk ke tahun ketiga, saya bertanya, habis ini saya organisasinya apa lagi gitu ya. Waktu itu saya sempat coba, saya nggak tahu apakah kalian tahu, teman-teman tahu apa tidak ya. Kalian ada namanya beasiswa rumah kepemimpinan, itu isinya petinggi-petinggi BEM FST zaman dulu tuh isinya. Saya pengen masuk ke sana. Lumayan kan untuk menempa diri, untuk punya relasi di universitas lain dan sebagainya. Jadi rencananya pengen masuk ke sana, masuk organisasi, tapi ternyata wallahu alam gak dapet gitu. Nah, tibalah waktu masuk menentukan mau ikut KBK apa. Saya cari KBK yang tidak terlalu banyak menggunakan alat. Itu saya. Kenapa? Karena motorik saya sadar ya, waktu itu saya sadar motorik saya kurang aja. Jadi saya pengen nggak terlalu banyak berkutat di instrumen dan masuk ke gabung di KBK Teori gitu ya. Jadi lebih ke gabung ke KBK Teori, dan waktu itu saya melihat bahwa prospeknya luar biasa. Kakak-kakak saya, senpai-senpai di KBK Teori hebatnya luar biasa waktu itu. Sampai sekarang insya Allah. Dan cita-cita masuk KBK Teori itu nggak cuma sekedar mengerjakan tugas akhir, tapi apa? Tapi saya pengen punya naungan, saya pengen punya tempat untuk menempa diri saya. Dan alhamdulillah ketemu rezeki, dapat rezekinya di KBK Teori gitu ya. Itu yang pertama, saya nyari naungan, saya cari, waktu itu bayangan saya cari organisasi. Dan yang kedua adalah saya pengen memperbaiki diri saya. Jadi cari naungan, memperbaiki diri sendiri. Kenapa? Karena saya tahu 2 tahun pertama saya kuliah terlalu sibuk sama organisasi. Saya hidupnya Masya Allah tidak teratur, tidak seteratur sekarang. Teman-teman kalau paham ya, mengikuti zaman-zaman jadi mahasiswa sebelum pandemi, rapat sampai jam berapa, pulang sampai jam berapa, pulang kuliah langsung cangkruk. Itu zaman itu zamannya Mobile Legend baru season berapa ya, lupa saya. Dan itu hebohnya luar biasa gitu kan. Jadi hidupnya nggak teratur aja. Pagi berangkatnya siang, kuliah pagi lewat gitu ya. Kuliah pagi lewat, terus ikut kuliah sisa-sisanya, habis kuliah cangkruk sampai malam, habis malam rapat sampai malam apa sampai pagi, sering itu seperti itu. Jadi hidupnya nggak teratur. Begitu masuk ke TPRG, alhamdulillah sholatnya teratur, jadwal lebih teratur, agenda lebih teratur, pekerjaan lebih teratur dan sebagainya. Jadi memang
untuk menempa diri gitu. Kira-kira. Ada dua. Yang pertama pengen cari organisasi, pengen cari naungan. Yang kedua pengen menempa diri. Itu kalau dari aku. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Nanti. Nah, gimana nih Santi untuk jawaban dari Kak Rehan tadi? Ada respons kah? Oke, terima kasih Santi dan juga Kak Rehan. Ini dari Faiza Rizkia ya. Izin bertanya Kak, menanggapi dari pertanyaan Rofi barusan tadi, bagaimana Kak Rehan untuk mengatasi kendala-kendala itu? Terima kasih. Oke, atasi kendala-kendala yang tadi ya. Waktu saya menghadapi kendala-kendala itu, saya lebih banyak belajar ke orang-orang yang sudah paham, ke senpai-senpai saya, ke senior-senior saya. Saya belajar, Mas ini maksudnya apa sih? Mas ini maksudnya apa? Saya waktu awal-awal masuk TPRG, ya kelihatan kayak orang yang baru masuk aja, kayak orang yang apa bahasanya itu goblok gitu loh, kayak nggak tahu apa-apa, masuk aja udah, nggak tahu apa-apa, no information at all. Tapi belajar terus tanya sini, tanya situ. Kadang-kadang jadi aneh gitu kan, kebanyakan nanya, tapi saya nggak peduli untuk nanya-nanya itu. Gitu. Jadi saya banyak sharing, banyak belajar dari senior-senior dan sebagainya. Kendala-kendala pemahaman, kendala-kendala apa namanya, kurang percaya diri dan sebagainya. Caranya adalah banyak-banyak sharing, banyak-banyak latihan, banyak-banyak ketemu orang. Makanya tadi saya bilang, perbanyaklah relasi, perbanyaklah kawan. Insya Allah itu membantu, it helps. Punya banyak teman itu membantu luar biasa. Kadang-kadang kalau kalian kesusahan sedikit aja, tinggal bilang apa segala macam, minta tolong siapa, insya Allah ditolong. Gitu ya. Jadi intinya adalah kalau kalian menghadapi kendala, jangan hadapin sendirian. Udahlah. Kalau kalian punya pemikiran seribet apapun, seruut apapun pemikiran kalian, aduh ini himpunan kenapa, ya Allah, ya kan? Capek ngurusin proker dan sebagainya, nih nggak jalan-jalan, proker ini, proker itu, proposal ini belum tanda tangan sini, sana situ. Sharing lah sama kawan-kawan kalian. Ketemulah sama kawan-kawan kalian. Perbanyak ngobrol, perbanyak, saya bukan pengen ngajarin perbanyak cangkruk ya, tapi perbanyaklah relasi kalian dengan kawan-kawan, itu membantu sekali. Itu dari aku ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Kak Rehan. Gimana dari Faiza? Ada tanggapan? Oke, terima kasih buat Faiza atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari Rafresh 2020. Permisi, Kak. Mohon izin tanya, ketika kita sudah memiliki keinginan untuk join di KBK teori, tapi masih kurang yakin dengan kemampuan diri sendiri, apalagi kan materinya itu cukup sulit. Nah, menurut Kak Raihan nih, yang semestinya kita lakukan itu apa aja, terus persiapan diri kita tuh apa aja, gitu. Oke, persiapannya ya. Persiapannya adalah kalau kalian pengen menambah ilmu kalian, pengen menambah pemahaman kalian, tadi saya bilang banyaknya teman untuk sharing dan sebagainya. Tapi kalau berbanyak teman, ternyata ketemu teman-temannya juga sama-sama nggak paham, maka apa yang kalian lakukan? Cari orang yang bisa ngajarin kalian. Kemudian kalau misalnya ternyata kalian belum paham, belum puas, dan sebagainya, kalian harus mulai baca buku. Penting itu, baca buku. Nanti di TPRG salah satu yang kegiatan yang menjadi hal yang fundamental, hal yang sangat mendasar di TPRG adalah cara baca buku. Itu dia. Nah, kalau misalnya kalian kurang yakin sama kemampuan kalian, berarti kalian harus punya keyakinan aja deh. Kalau misalnya kalian masuk TPRG, itu nggak mesti pinter. Nggak mesti pinter, IPK bagus, nggak. Kalian
IPK pas-pasan. Tadi yang saya tunjukkan di slide namanya Mbak Astrid Nurjana, IPK-nya juga nggak bagus. Tapi begitu masuk ke TPRG, IPK-nya meningkat luar biasa. Tapi ada prosesnya, ada caranya, ada metodenya, ada langkahnya, ada tahapannya. Jadi nggak instan ya. Kalau misalnya kita pamer kemampuan dan segala macam, kelihatannya keren. Orang-orang TPRG, orang-orang KBK teori, kalau misalnya jadi asisten keren, ngajar, nurunin rumus, segala macam gitu ya. Itu nggak 1-2 hari prosesnya. Itu prosesnya luar biasa panjang. Jadi, kalau kalian kurang yakin dengan kemampuan kalian, itu wajar. Tapi, kalian harus mempersiapkan diri untuk belajar. Harus mempersiapkan diri untuk mau belajar. Atau punya niat untuk belajar dulu aja. Punya niat untuk menempa diri. Sisanya kalian melakukan kesalahan, nggak masalah. Kalian melakukan kesalahan di hitungan-hitungan kalian, di matematika kalian, nggak masalah. Pemahaman kalian salah, nggak masalah. Tapi mempersiapkan niat untuk belajar itu kan bagian dari adab. Jadi adab kalian yang harus dipersiapkan. Kalau pengen masuk KBK teori, kalian harus mempersiapkan diri untuk jadi orang yang mau menempa diri. Jadi orang yang mau beradab. Itu penting. Ya, kira-kira gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Kak Raihan. Gimana dari Raffles? Ada yang perlu ditanggapi atau udah cukup? Mungkin sudah cukup dari Raffles. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir buat sesi kali ini dari Lala Angkatan 2020. Permisi Kak, izin bertanya, untuk join menjadi bagian dari KBK Teori, kira-kira ada syarat tertentu atau ada seleksi atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, saya jawab. Kalau misalnya kalian pengen join, pengen masuk KBK teori, gampang aja caranya. Caranya ngehubungin Pak Febrian, ayo. Ngehubungin Pak Febrian Rusdi. Dan kalian kalau misalnya pengen join, syarat pertama dan paling utama adalah kalian nggak boleh sendirian. Harus cari teman. Harus cari teman. Minimal berdua lah. Ya. Jadi apa syaratnya? Syarat tertentu nggak ada syarat tertentu. IPK sekian nggak ada. Punya apa namanya? Punya pemahaman sekian nggak ada. Kalian mau mengerjakan tugas air harus ada IPK sekian, harus ada syarat ini itu dan sebagainya, nggak ada. Kalian gampang aja masuk KBK teori. Yang pertama apa? Yang pertama dan paling utama apa? Kalian hubungi Pak Febrian. Tapi dengan syaratnya adalah kalian nggak boleh sendirian. Minimal berdua. Datang, kemudian bilang, Pak, atau nanti ada prosedurnya ya, kami ingin bergabung dengan TPRG, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalian harus datang bareng-bareng. Supaya apa? Supaya kalian ada partnernya nanti. Kalian belajar, kalian nanti akan memahami bahwa fisika itu sulit. Yang membuat kalian bertahan itu teman-teman kalian. Itu yang saya rasakan sekarang. Makanya saya bilang Himafi itu adalah tempat pelariannya orang-orang fisika. Fisikanya udah sulit. Jangan buat Himafinya tambah sulit lagi ya. Jadi apa? Harus enjoy, harus tenang, harus bareng-bareng, harus jalan bareng-bareng. Tuh yang penting. Ya, syaratnya nggak ada syaratnya, tapi kalian harus datang bareng-bareng. Kalian harus masuk KBK teori bareng-bareng. Minimal berdua. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Oke. Mungkin dari Lala ada yang perlu ditanggapi atau sudah cukup? Oke, terima kasih Lala atas jawab pertanyaannya. Nah, mungkin sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan ya teman-teman. Bagi yang masih ada pertanyaan atau masih ingin dikepoin nih mengenai KBK teori, mungkin bisa kepoin tadi IG-nya TPRG atau bisa lihat nih kayak tadi blognya dan sebagainya. Nah, terima kasih buat Kak Rehan yang sudah berkenan menjadi pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya ada Pani Surya. Rasanya kurang lengkap nih Kak kalau kita pada malam hari ini tidak ada dokumentasi dari acara dan dari acara ini bareng pemateri. Jadi kita akan foto bareng bareng pemateri. Untuk teman-teman bisa disiapkan ya. Untuk teman-teman anggota juga boleh on cam semuanya biar cepat.
Oke. Dan untuk teman-teman yang mau screenshot bisa disiapkan pula. Silakan teman-teman on cam. Bisa on cam ya teman-teman semua, biar semua bisa kelihatan dan ada dokumentasi untuk malam hari ini bersama Bapak Materi. Oh ya, ini sepertinya udah ya teman-teman. Aku pandu ya ini. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya teman-teman. Sebentar. 1, 2, 3. Satu lagi ya teman-teman, biar banyak. Bentar. 1, 2, 3. Oke, mantep banget nih. Gimana nih Kak Lina habis ini apalagi? Oke, karena kita sudah dokumentasi, mungkin dari Mas Raihan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan atau lebih penting bisa meninggalkan room Zoom. Nah, apabila mau join sampai acara berakhir juga tidak diperbolehkan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Eh, Semoga apa yang kita pelajari berkah ya. Amin. Terima kasih semua. Titip salam buat teman-teman yang nggak bisa hadir malam ini. Aku duluan ya. Ya, Oke, terima kasih Mas Assalamualaikum. Raihan. Terima kasih Mas Rehan. Terima kasih. Oke, karena tadi kita sudah berada di penghujung acara karena tadi di awal kita mulai dengan doa, maka kita akhiri acara ini dengan doa. Mungkin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terus sekarang ada apa lagi nih Surya? Nah, selanjutnya seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu himne Himavi yang dipimpin oleh Kak Ari. Untuk Kak Ari dipersilahkan. Yuk, Rek, yang tidak berhalangan sinyal ataupun kendala lain boleh untuk on cam ya. Posisi himne. Himne dimulai dari 1, 2, 3.
Mafi? Yes. Viva Mafi? Yes. Yes. Nah, karena kita sudah doa dan kita juga udah himne, maka berakhirlah acara pada malam hari ini sepenuhnya. Nah, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk join pada malam hari ini. Dan aku minta maaf apabila aku dan partnerku Surya ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja ketika membawakan acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Nah, aku ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. And it kills me to see you like this, like this. Should've known from the moment we met. I'd rip your heart right out of your chest. Swore I learned from the last time. Dressed in black, I guess I lied. Won't you, God knows that I tried. I told you. 난